Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Bilkisti Halilullah. NIM 193 104 1092. Kelas PJKIAC Angkatan 2019. Saya akan mempresentasikan poin-poin yang telah saya buat dengan materi cedera olahraga. Cedera olahraga bisa terjadi di dalam lapangan ataupun di luar lapangan, kolam renang maupun halaman belakang Anda. Fakta bahwa tubuh Anda mengarahkan upaya pada tingkat tertentu membuat rentan terhadap cedera olahraga. Cedera dapat bervariasi dari keseleo sederhana hingga memar kepala atau patah tulang. Setiap otot atau tulang rawan cedera disebabkan oleh olahraga yang beragam. Beberapa cedera olahraga yang paling umum adalah patah tulang, dislokasi, otot tegang, keseleo, dan sakit pada tulang kering. Namun terdapat dua jenis utama dari cedera olahraga, yaitu akut dan kronis. Cedera olahraga akut adalah rasa sakit tiba-tiba atau ketidakmampuan untuk bergerak atau tekanan pada bagian tungkai sementara dan kerusakan otot sendi atau tendon. Orang yang menderita cedera biasanya mengalami sakit ringan pada daerah yang terserang ketika melakukan kegiatan fisik. Cedera olahraga kecil atau ringan mungkin tidak memerlukan bantuan medis. Dalam beberapa kasus, mengistirahatkan anggota tubuh yang terserang dan membiarkannya sembuh sendiri dapat mengatasi masalah ini. Namun, kasus yang parah mungkin memerlukan operasi. Untungnya, perkembangan pada proses dan kemajuan bedah di bidang teknologi kesehatan seperti operasi rendah risiko membuat beberapa tindakan lebih rendah risiko yang membuat pasien pulih dan dapat kembali lebih cepat melakukan olahraga pilihannya. Penyebab cedera olahraga. Penyebab pasti cedera olahraga bergantung pada jenis cederanya. Namun sebagian besar luka terjadi pada otot, ligamen, atau tendon. Organ tersebut akan sobek jika dibentangkan terlalu jauh dan terlalu cepat. Sobekan yang parah memerlukan operasi, namun sobekan kecil biasanya sembuh sendiri tanpa bantuan pertolongan medis atau obat penghilang rasa sakit lainnya. Tidak semua cedera olahraga muncul tiba-tiba. Cedera olahraga kronis muncul secara perlahan seiring waktu. Misalnya pelari sering memiliki risiko berbagai cedera yang sangat ringan. Cedera ini berkembang secara perlahan dan disebabkan oleh tindakan yang berulang. Penampilan fisik seseorang dan struktur tulangnya juga dapat menyebabkan cedera olahraga. Beberapa sebab yang paling umum adalah panjang kaki yang tidak sama, kaki datar, telapak kaki yang terlalu tinggi, kaki yang berbentuk O, dan kaki yang berbentuk X. Kondisi struktural seperti lordosis pinggang, bengkok tulang paha, dan tempurung lutut terlalu tinggi juga dapat meningkatkan risiko seseorang terserang cedera olahraga. Gejala utama cedera olahraga. Rasa sakit merupakan gejala umum berbagai cedera olahraga. Namun tingkat rasa sakit biasanya tidak menunjukkan tingkat cedera. Misalnya atlet terlatih untuk mengabaikan tingkat rasa sakit tertentu dan banyak atlet melampaui pengalaman yang menyakitkan dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan atau ketahanan fisik mereka. Cara mengatasi cedera olahraga. Penanganan awal yang tepat untuk mengobati macam-macam cedera olahraga adalah metode RICE. Metode ini melibatkan istirahat RICE, pengempresan bagian tubuh yang cedera dengan menggunakan es atau ais, membalut bagian tubuh yang cedera dengan perban atau compression, dan mengangkat bagian tubuh yang cedera melebihi ketinggian jantung atau elevation. Ketika beristirahat, Anda sebaiknya tidak berolahraga terlebih dahulu. Setelah itu lanjutnya dengan mengompres bagian tubuh yang cedera dengan kompres dingin atau ais untuk meredakan kontraksi pendarahan dan pembengkakan. Kompres hangat tidak direkomendasikan karena dapat melebarkan pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan lebih banyak pendarahan.
Cara mencegah cedera olahraga. Supaya Anda tetap waspada, ada macam-macam langkah yang penting untuk mencegah terjadinya cedera saat olahraga, yaitu lakukan pemanasan ringan untuk meningkatkan aliran darah ke otot. Pemanasan ini penting dilakukan untuk membuat tubuh Anda menjadi lebih fleksibel dan lentur. Ketahui batasan saat waktu berolahraga. Seseorang yang terlalu menyukai olahraga kerap lupa bahwa olahraga juga ada batasannya. Pastikan untuk selalu mengetahui batasan dan jangan pernah memaksakan diri. Saat sudah lelah, istirahatlah. Anda yang paling mengetahui kondisi fisik Anda sendiri. Kelelahan ini tidak hanya secara fisik, tetapi juga berupa fokus. Jika keduanya tidak dalam kondisi yang optimal, Anda dapat melakukan kesalahan yang berujung pada cedera. Cedera olahraga jangan asal diurut. Urut cedera olahraga merupakan pengobatan tradisional turun-temurun yang banyak dipercaya masyarakat dan sering dijadikan pilihan pengobatan alternatif. Sayangnya, belum ada penelitian yang berhasil membuktikan manfaat urut bagi penanganan cedera olahraga. Jika dilakukan secara keliru, berikut bahwa bahaya urut untuk cedera olahraga. Memperparah kondisi jaringan yang cedera. Bagian tubuh yang cedera akibat olahraga seperti otot, ligamen, atau tendon mengalami kerusakan jaringan. Pada masa tersebut, tentu jaringan yang cedera membutuhkan waktu untuk pulih kembali, tergantung seberapa parah cedera. Prinsip urut memijat area cedera dengan cara ditekan dan digosok ini dipercaya akan meluruskan urut yang kusut. Padahal tindakan tersebut malah akan memperparah kondisi jaringan yang cedera. Semakin bengkak. Gerakan urut sebenarnya bertujuan sama seperti pijat pada umumnya, yaitu melancarkan aliran darah. Akibat cedera, pembuluh darah di sekitar jaringan akan melebar dan darah akan mengalir deras sehingga menyebabkan pembengkakan. Karena itu, urut cedera olahraga malah akan menambah aliran darah ke jaringan tersebut dan membuat bengkak semakin parah. Proses penyembuhan lebih lama. Bahaya urut pada jaringan yang cedera akan menyebabkan kondisi semakin parah dan bengkak. Kondisi ini akan memperpanjang proses peradangan dan menyebabkan waktu penyembuhan lebih lama. Lakukan P3K. Sebelum memutuskan diurut, lakukan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Pada cedera olahraga, prinsip pertolongan yang bisa Anda lakukan adalah RICE. Istirahatkan bagian yang cedera. Kompres es, balut perban dan posisikan bagian yang cedera lebih tinggi ketika istirahat. Keluhan yang diperhatikan. Ada beberapa keluhan yang perlu Anda perhatikan jika mengalami cedera olahraga. Jika bagian tubuh yang cedera bentuknya tidak normal, sangat nyeri, sehingga tidak dapat digerakkan, kesemutan, atau mati rasa, konsultasikan ke dokter. Setelah seminggu, pertolongan pertama dengan prinsip RICE utamanya dilakukan selama 3 hari, lalu proses penyembuhan akan berlanjut. Jika Anda tetap memaksakan untuk urut secara olahraga, cedera olahraga, lakukanlah seminggu setelah cedera. Itulah ulasan atau penjelasan dari macam-macam cedera olahraga yang paling banyak dialami saat beraktivitas fisik. Meski kecelakaan sangat tidak dapat diprediksi, Anda tetap dapat mencegahnya dengan terus berhati-hati dan melakukan olahraga dengan benar dan tepat. Itulah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.